Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membahas sholat zuhur di hari Jumat. Bagi warga Thariqah Shidikiyah, sholat zuhur di hari Jumat itu hukumnya wajib sesuai apa yang didawahkan oleh mursyid Thariqah Shidikiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Dan selama ini warga Thariqah melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat. Inilah yang menjadikan kontroversi di kalangan umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia, karena Thariqah Shidikiyah mempunyai i'tiqad bahwa sholat zuhur di hari Jumat itu hukumnya wajib. Kaum muslimin supaya tidak mengira bahwa ini adalah suatu amalan yang mengada-ada atau amalan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis, itu adalah pendapat yang keliru. Beliau mursyid Thariqah Shidikiyah menyampaikan bahwa antara sholat Jumat dan sholat zuhur itu berdiri sendiri-sendiri. Sholat Jumat itu adalah sholat hari raya yang hukumnya wajib, sedangkan sholat zuhur adalah bagian dari sholat 5 waktu sehari semalam yang juga hukumnya wajib. Dan beliau menyampaikan bahwa tidak ada satupun dasar baik di Al-Quran maupun di hadis Nabi yang menyatakan bahwa sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dalil-dalil yang berkenaan atas wajibnya sholat zuhur di hari Jumat yang ada di dalam buku-buku yang sudah disusun oleh beliau mursyid Thariqah Shidikiyah. Kalau kita membahas akan wajibnya sholat zuhur di hari Jumat, maka mari kita jelaskan dulu keberadaan sholat Jumat itu bagaimana dan keberadaan sholat zuhur itu bagaimana. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah turunnya sholat 5 waktu, itu bukan pada saat Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan pada tahun 12 kenabian, tetapi sholat 5 waktu itu sudah diwajibkan ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah. Jika sholat 5 waktu itu dikatakan turun pada waktu Isra Mi'raj pada tahun 12 kenabian, berarti selama 12 tahun itu
Nabi Muhammad belum mengerjakan sholat 5 waktu. Begitu pula dengan Siti Khadijah, berarti belum pernah mengerjakan sholat 5 waktu. Hal demikian itu akan bertentangan dengan sabda atau hadis Nabi sendiri. Perhatikan ya hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma iftaradallahu ta'ala ala ummatis sholawatul khamsu. An Ibnu Umar, rawahu Hakim fi Kunni, dalam kitab Jami'us Shaghir huruf alif bab 107. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awalnya sesuatu yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala atas umatku ialah sholat 5. Begitu. Adapun pada tanggal 27 Rajab tahun 12 kenabian, waktu Isra Mi'raj itu ditetapkannya, bukan diperintah sholat 5 waktunya, tapi selama 12 tahun kenabian Nabi di Isra Mi'rajkan, lah disitulah Nabi Muhammad ditetapkannya kewajiban sholat 5 waktu, tidak diganti dan tidak dihapus sampai hari kiamat. Jadi waktu Isra Mi'raj itu bukan turunnya perintah sholat 5 waktu, tetapi berkenaan dengan turunnya perintah ketetapannya sholat 5 waktu di Sidratul Muntaha. Kaum muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat di dalam hadis qudsi dijelaskan dalam kitab Tafsir Durrul Mansur jilid 4 halaman 139 yang berbunyi, fawadha'a anni khamsa summa qala annahu la yubaddalul qawli wa la yumsaku kitabi. Artinya, maka sudah kuletakkan kepadamu Muhammad kewajiban 5. Kemudian aku berfirman, tidaklah akan aku ganti ketetapanku dan tidaklah aku hapus ketetapanku. Kaum muslimin yang dikasihi Allah, menurut hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sholat 5 waktu itu tidak boleh diganti, dan ditegaskan di kalimat berikutnya, wala yumsaku kitabi, yang artinya dan tidaklah aku hapus. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa sholat zuhur diganti sholat Jumat, maka akan bertentangan dengan hadis ini dan juga hadis lainnya. Contoh ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha ta'ala qad iftaradha alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. An Ibni Abbas, rawahu Bukhari, bab 1 bab wujubuz zakat pada halaman 242. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh mengfardukan atas mereka 5 sholat di dalam tiap-tiap hari dan malam. Jadi kalimat khamsa sholawatin artinya 5 sholat fardu, bukan 5 kali sholat, tapi 5 sholat fardu, bukan 5 kali sholat. Kemudian kalimat fi kulli yaumin wa lailatin itu artinya tiap-tiap hari dan malam. Itu mempunyai 2 maksud. Yang pertama, maksudnya sebagai penjelasan kalimat khamsa sholawatin dari kalimat fi kulli yaumin wa lailatin ini. Kita dapat mengetahui bahwa maksudnya sholat 5 itu adalah 1. Sholat fardu zuhur, 2. Sholat fardu asar, 3. Sholat fardu maghrib, 4. Sholat fardu isya, 5. Sholat fardu subuh. Begitu ya. Karena tidak ada sholat wajib tiap-tiap hari dan malam, lainnya sholat 5 itu. Selanjutnya maksud yang kedua dalam kalimat fi kulli yaumin wa lailatin itu adalah segala hari dan malam. Kalimat kulli itu artinya seluruh, mutlak segala hari, yaitu dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Tidak boleh kosong dari sholat fardu 5 itu. Tidak boleh kurang dari 5. Umpamanya hanya dikerjakan 4 saja, itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh dikerjakan lebih dari 5, umpamanya 6. Ini berlaku di segala hari dan malam, tidak terkecuali hari Jumat. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, diterangkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzalamil lil abid. Artinya, ketetapanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzolimi hamba-hambaku. Saat Isra Mi'raj ada kewajiban yang diubah dan ada kewajiban yang ditetapkan. Saat Isra Mi'raj ada kewajiban yang diubah dan ada kewajiban yang ditetapkan, seperti sholat lail. Sebelumnya itu diwajibkan tapi tidak ditetapkan. Setelah kurang lebih selama 3 bulan, sholat malam tidak dijelaskan berapa rakaat. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 2, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, setelah itu turun perintah sholat wajib 3 waktu malam, waktu fajar, waktu sore, sampai beberapa bulan. Kemudian di akhir awal 1 tahun kenabian itu turun perintah
sholat 5 waktu. Ini berlangsung hingga 12 tahun kenabian. Kemudian Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ditetapkan pada tahun 12 kenabian saat Isra Mi'raj itu, yaitu sholat 5 waktu, tidak akan diganti dan tidak akan dihapus. Itulah penjelasan sejarah awal turunnya antara sholat zuhur dan sholat Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam soal sholat zuhur dan sholat Jumat ini bermula dari kesalahan memahami hadis ini, sehingga banyak hukum-hukum Allah dan hadis Nabi diingkari, malah membuat hukum sendiri. Sebuah hadis keterangan dari sahabat Thalhah bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu khamsa sholawatin fi yaumi wa lailati, qala hal alayya ghairuhunna, qala la ilaha anta tawwa. An Thalhah bin Abdullah, rawahu Nisa'i, jilid 1, juz 1. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Arab, 5 sholat dalam sehari semalam. Tanya orang Arab, apakah ada atas diri saya sholat wajib sehari semalam lainnya 5 sholat fardhu tersebut? Rasulullah menjawab, la, tidak ada, kecuali engkau kerjakan sholat sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, maksudnya jawaban Nabi Muhammad SAW dengan kalimat la itu adalah meniadakan sholat wajib dalam sehari semalam lainnya sholat fardhu 5 tersebut, bukan meniadakan sholat wajib di luar waktu tiap-tiap hari dan malam. Bila jawaban Rasulullah SAW la ilaha anta tawwa'a, artinya tidak ada sholat wajib kecuali engkau kerjakan sholat sunnah, diartikan mutlak sholat wajib itu adanya hanya itu, selainnya 5 itu semuanya sholat sunat. Maka sholat Jumat pun hukumnya itu akan sunnah, padahal sholat Jumat itu hukumnya wajib kan. Selanjutnya, karena sholat Jumat itu jelas bukan sholat fardhu yang 5 itu, padahal dalam hadis diterangkan bahwa sholat Jumat itu adalah sholat wajib. Nabi sudah mensabdakan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jumu'atu wajibun ila ala imra'atin au sobiyin au maridhin au abdin au musafirin.
an Tamimidar rawahu Tabrani dalam kitab Jami'us Shaghir huruf jim nomor 123. Rasulullah bersabda, sholat Jumat itu wajib kecuali atas orang wanita atau anak-anak atau orang sakit atau hamba saya atau musafir. Kaum muslimin rahimakumullah, dalil-dalil yang menerangkan kaum wanita tidak wajib sholat Jumat banyak sekali. Di antaranya, perhatikan ya dalil ini, An-Tariq bin Syihab anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ati ila arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Rawahu Abu Dawud jilid 1 dalam kitab sholat bab al-jumu'atu lil mamluki wal mar'ah halaman 280. Kalau kita artikan keterangan dari Tariq bin Syihab dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Jumat itu hak wajib atas setiap orang muslim dengan jamaah kecuali 4, yaitu hamba yang dimiliki atau budak atau wanita atau anak-anak atau orang sakit. Sholat Jumat adalah jelas sholat wajib, dan sholat Jumat adalah jelaslah lainnya sholat fardhu 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Oleh karena itu, apabila hadis jawaban Nabi la ilaha anta tawwa'a itu diartikan semua sholat lainnya, sholat 5 sehari semalam hukumnya sunnah, maka sholat Jumat pun bukan sholat wajib tetapi sholat sunnah. Karena sholat Jumat itu bukan sholat fardhu 5 sehari semalam. Oleh karena itu, hadis keterangan Thalhah bin Abdullah itu tidak boleh diartikan semua sholat lainnya sholat 5 itu hukumnya sunnah. Itulah keterangannya. Selanjutnya, sholat 5 waktu sehari semalam itu tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari 5. Bahwasanya apabila ada orang pada yaumul jum'ah itu mengerjakan sholat fardhu 5 dan mengerjakan sholat Jumat, maka tidaklah bisa dikatakan orang tersebut mengerjakan sholat fardhu sehari semalam 6 kali. Tetaplah mengerjakan sholat fardhu sehari semalam 5 dan mengerjakan sholat fardhu Jumat 7 hari sekali. Berikutnya ada sebuah hadis lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatu khamsu
wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna malam tughsal kabair. An Abi Hurairah rawahu Tirmidzi. 1. Bab ja'a fil fadilis sholawatil khamsi, yang kalau kita artikan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat 5 dan sholat Jumat sampai sholat Jumat menutupi bagi dosa di antara semuanya selama tidak tertutup oleh dosa-dosa besar. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menerangkan bahwasanya as-sholawatu khamsu, yaitu sholat fardhu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Setelah itu dalam hadis tersebut baru menyebutkan wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan sholat Jumat sampai Jumat berikutnya, maksudnya menunjukkan pemisah antara sholat 5 sehari semalam dan sholat Jumat itu tidak ada hubungannya. Meskipun Rasulullah menyebutkan wal jumu'atu, akan tetapi beliau tetap menyebut sholat 5 as-sholawatu khamsu, termasuk sholat zuhur. Dari hadis ini, seandainya sholat Jumat itu bisa terhitung 6 dengan sholat 5, tentulah Rasulullah tidak akan menyebutkan as-sholawatul khamsu, tetapi akan menyebutkan as-sholawatus situ, gitu. Kemudian sholat 5 waktunya sehari semalam. Kalau sholat Jumat waktunya 7 hari sekali. Mustahil sholat 7 hari sekali bisa dimasukkan menjadi sholat yang waktunya tiap-tiap sehari semalam, kemudian dijumlah menjadi sehari semalam ada 6 sholat wajib. Kemudian kalimat khamsa sholawatin ini hanyalah membatasi adanya sholat wajib yang di dalam batas waktu sehari semalam, tidak mengenai sholat wajib di luar waktu sehari semalam itu, umpamanya dalam waktu 7 hari. Sehingga apabila ada orang yang berpendapat orang yang sudah mengerjakan sholat Jumat masih mengerjakan sholat zuhur, kemudian dikatakan orang tersebut mengerjakan sholat fardu sehari semalam 6 kali, maka itu adalah pendapat yang tidak ada dasarnya, baik dari Al-Quran dan tidak ada dasarnya pula dari hadis Nabi. Itu hanyalah sekedar pendapat yang berdasarkan matematika. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kita maklum pendapat yang banyak itu adalah demikian. Waktunya sholat Jumat adalah di waktu zuhur. Saya ulangi, waktunya sholat Jumat adalah di waktu zuhur. Bagaimana ini
menurut faham Siddiqiyah. Saya lanjutkan apa yang ditulis oleh Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, bahwasanya gini ya, bila mereka mengatakan sholat Jum'ah waktunya di waktu zuhur, berarti Jumat itu bukan nama waktunya, melainkan satu nama dengan sholat hingga disebut sholat Jum'ah, dan nama waktunya adalah zuhur. Sebutan demikian itu adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lissolati min yaumil jumu'ati. Saya ulangi, lissolati min yaumil jumu'ati. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa kalimat as-sholah itu dipisahkan dengan kalimat yaumil jumu'ati. Kita mengerti bahwa Jumat itu bukan namanya sholat, tetapi namanya hari atau waktu. Bagaimanakah dikatakan pendapat yang menggelikan bagi orang yang ilmiah? Itu kata sang mursyid, jawabnya demikian. Perhatikan bunyi pendapat ini apabila, maksudnya bunyi pendapat itu sendiri kan demikian. Waktu sholat Jumat apabila sudah masuk sholat zuhur. Di situ ada dua nama, waktu ya, disebutkan, satu Jumu'atun, dua zuhurun. Jumu'atun itu adalah nama hari, hari adalah waktu. Jadi Jumat itu bukan namanya sholat. Tersebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Al-ayah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tatkala diserukan untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah menuju kepada zikrullah. Oleh karena itu, apabila dikatakan bahwa sholat Jumat apabila sudah masuk waktu zuhur, berarti ada dua perkataan. Sholat Jum'ah itu adalah nama ibadahnya, dan zuhur adalah nama waktunya. Inilah yang saya katakan pendapat yang menggelikan. Itu dalam buku Sang Mursyid ya. Contoh, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Sholat zuhur, 2. Sholat asar, 3. Sholat maghrib, 4. Sholat isya, 5. Sholat subuh, 6. Sholat Jumat. Sholat adalah nama ibadahnya. Adapun nama-nama zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat adalah nama waktunya, bukan nama sholatnya.
Oleh sebab itu, apabila dikatakan sholat zuhur, artinya sholat di waktu zuhur. Sholat asar artinya sholat di waktu asar. Sholat maghrib artinya sholat di waktu maghrib. Sholat isya artinya sholat di waktu isya. Sholat subuh artinya sholat di waktu subuh. Sholat Jumat artinya sholat di waktu Jumat. Begitu penjelasan dalam kitab beliau. Selanjutnya, bagaimanakah hukum orang yang meninggalkan sholat Jumat itu? Bila orang meninggalkan sholat Jumat, hukumnya ada sendiri. Inilah dalil-dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq bi dirhamin aw nisfu dirhamin aw sa'a aw muddin. Dalam kitab Jami' Ushawir huruf mim 303, yang artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur syara, maka hendaklah sedekah atau 1 dirham atau separuh dirham atau 1 sok dari makanan atau 1 mud dari makanan. Ada hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'in tahawunan biha taba'awahu ala qalbihi. An Abil Jaul, sahih, rawahu Ahmad wal Hakim fi Mustadrak, dalam kitab Jami' Ushawir huruf mim 303, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sholat 3 sholat Jumat karena sembrono, maka Allah telah mengecap atas hatinya. Hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. An Usama, hadis sahih, rawahu Tabrani, dalam kitab Jami' Ushawir huruf mim 303, yang artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat tanpa udzur syara, telah dicatat dari golongannya orang munafik. Kaum muslimin rahimakumullah, berpikir di atas 4 hadis sahih tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tak satu pun kalau kita tidak bisa sholat Jumat diperintahkan sholat zuhur, karena sesungguhnya sholat zuhur bukan sholat ba'dal Jum'ah. Sholat zuhur di hari Jumat tak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Saya ulangi, sholat zuhur di hari Jumat tak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Jadi tidak ada satu dalil pun menurut 2 hadis tersebut di atas
orang berkewajiban sholat Jumat, kemudian dia meninggalkan sholat Jumat sekali tanpa urus syarat, maka dia haruslah bersodakoh, yaitu 1. Sodakoh 1 dinar. 2. Bila tidak punya 1 dinar, ya separuh dinar. 3. Bila tidak punya separuh dinar, ya 1 dirham. 4. Bila tidak punya 1 dirham, ya separuh dirham. 5. Bila tidak punya separuh dirham, boleh sedekah bahan makanan 1 sok. Yang keenam, bila tidak punya 1 sok, boleh 1 mud. Begitu. Akan tetapi orang yang meninggalkan salah satu sholat dari sholat 5 termasuk sholat zuhur, tidak ada keterangan dalam hadis bisa diganti dengan dinar atau uang emas, dan bisa diganti dirham atau uang perak atau bahan makanan. Jadi tidak ada keterangan dalam hadis seperti itu. Yang ketiga, yang ada, kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu atau salah satu dari sholat 5, hukumnya adalah kafir jiharon. Sholat Jumat diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sholat hari raya, dan orang tetap sholat zuhur itu bukan berarti mengulangi, tetapi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya dalam buku beliau menjelaskan tentang sholat Jumat itu di hari Jumat yang waktunya 12 jam. Saya ulangi, Jumat itu waktunya 12 jam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa waktunya sholat Jumat itu 12 jam, dan beliau juga memberikan contoh di 3 waktu: pagi, siang, saat matahari tergelincir, dan sore pada hari Jumat. Perhatikan hadis-hadis ini. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ati isnata asra sa'atin an Jabir bin Abdullah rawahun Nasai 2 juz 3 bab waktu Jumat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu 12 jam. Kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ati isnata asra yuridu sa'atin, yang artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu 12, yang aku maksud ialah jam. Jadi tiap-tiap hari berisi waktu 12 jam. Akan tetapi, mengapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan semua hari 12 jam? Beliau hanya menyebutkan yaumul jumu'ati 12 jam. Itu adalah
supaya kita mengerti bahwa waktunya sholat Jumat itu adalah sangat luas, yaitu 12 jam. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalul waqti ridwanullah wa wastul waqti rahmatullah wa akhirul waqti afwullah. An Jabir rawahu Darul Qutni dalam kitab Jami'us Shaghir bab huruf alif halaman 100. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awal waktu itu keridhaan Allah, pertengahan waktu itu rahmatullah, dan akhir waktu adalah ampunan Allah. Hadis yang keempat, keterangan dari Anas, berkata Anas, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat tatkala matahari condong atau tergelincir. Kemudian selanjutnya An Anas bin Malik rawahu Bukhari kitab sholah bab istaddal hadu yaumul jumu'ati halaman 163, yang artinya keterangan dari Anas bin Malik, ia berkata, adalah Nabi Muhammad SAW tatkala musim sangat dingin beliau sholat pagi-pagi, dan dikala musim sangat panas beliau sholat menunggu waktu dingin, yaitu di sore hari, yakni sholat Jumat. Dua hadis ini sama-sama keterangan dari Anas, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sama-sama sahihnya adalah menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat Jumat di waktu pagi, di waktu tengah hari, dan di waktu sore hari. Akan tetapi janganlah diartikan bahwa waktunya sholat Jumat itu wajib di waktu pagi atau wajib di waktu matahari tergelincir atau wajib di waktu sore hari yaumul Jum'ah. Hal yang demikian itu tidak boleh, karena itu namanya membuat ketetapan waktu sendiri. Kita tidak boleh membuat ketetapan waktu sholat Jumat di pagi atau di tengah hari atau di sore hari pada yaumul Jumat, meskipun berdasarkan fi'il Rasulullah SAW tersebut, sebab waktunya sholat Jumat sudah ada ketetapan waktu sendiri dalam Al-Quran di surat Al-Jum'at ayat 9, yaitu pada yaumul Jum'ah. Jadi dilihat dari fi'il Rasulullah SAW pun ketiga waktu pagi, siang, sore telah beliau contohkan. Maka jelaslah sudah bahwa satu, tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran maupun hadis sahih yang menerangkan bahwa waktunya sholat Jumat itu apabila sudah masuk sholat zuhur. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa waktunya sholat Jumat itu wajib di waktu zuhur, tidak sah bila kelewat waktu zuhur, adalah pendapat orang yang tanpa dasar dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan
sholat Jumat itu sebagai gantinya sholat zuhur atau sebagai penghapus sholat zuhur adalah pendapat yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya yang menerangkan bahwa sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kedudukannya sebagai tiang agama. Selanjutnya yang kelima, Rasulullah SAW telah menentukan bahwa kedudukannya sholat Jumat itu sebagai sholat Id, sholat hari raya, sholat Id yang wajib tiap-tiap 7 hari sekali. Yang keenam, oleh sebab itu kita tidak mempunyai hak untuk mengubah kedudukannya sholat wajib yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian apa yang saya sampaikan yang ada di dalam buku yang disusun oleh Mursyid Thariqah Shiddiqiyah soal kedudukannya antara sholat Jumat dengan sholat 5 waktu, khususnya sholat zuhur di hari Jumat, bahwa beliau dan warga Thariqah Shiddiqiyah selalu melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat yang dasar-dasarnya sangat kuat baik di Al-Quran maupun hadis Nabi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan maunah pertolongan dalam memahami apa yang saya sampaikan tadi. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.